Shalom, puji Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan saya untuk membagikan sharing firman Tuhan kepada Youth GBI Matawai. Terus yang kedua untuk Kak Eta bersama dengan tim pelayan yang ada di Youth GBI Matawai Wengapu. Saya Pastor Alfred Bungadata, Gembala di GBI Host Office Pontianak. Hari ini saya mau bawa satu kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup di dalam kemerdekaan. Satu firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita semua baru saja merayakan hari kemerdekaan negara tercinta kita, negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah sebuah kebutuhan hidup manusia. Setiap orang menuntut kemerdekaannya, tetapi tidak semua orang mengerti arti kemerdekaan itu. Kemerdekaan sejati bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan sejati bukan berarti kita bebas melakukan apapun tanpa batasan dan aturan. Kemerdekaan sejati itu harus dilindungi oleh peraturan, prinsip, dan hukum. Jika kita melanggar aturan, jika kita melanggar prinsip, jika kita melanggar hukum, maka kita akan kehilangan yang namanya kemerdekaan. Jika kita melanggar aturan, jika kita melanggar prinsip, jika kita melanggar hukum, maka kemerdekaan kita akan berubah menjadi belenggu perbudakan, kesengsaraan, dan kematian secara rohani. Pelajaran pertama yang perlu kita pelajari, pelajaran pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah tentang kemerdekaan dan kebebasan. Firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Kemerdekaan sejati adalah mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Kemerdekaan sejati akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, sekalipun kita berada dalam titik terendah, sekalipun kita berada dalam kesesakan, kita berada dalam masalah, kita berada dalam tekanan hidup, kebimbangan, kekhawatiran, dan hal sebagainya. Itu membuat kita stres. Namun ketika kita memiliki yang namanya kemerdekaan sejati, maka kemerdekaan sejati itu akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Dan kemerdekaan sejati juga memberikan kepastian hidup dan perlindungan. Kemerdekaan sejati juga menciptakan suasana konduktif sehingga kita dapat mengembangkan semua potensi dan prestasi untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kemerdekaan sejati juga harus dilindungi oleh peraturan, prinsip, dan hukum. Kita akan hidup dalam kemerdekaan yang namanya uang. Kita akan hidup dalam kemerdekaan keuangan. Jika kita mengikuti prinsip pengelolaan keuangan dengan benar, kita akan hidup di dalam
kemerdekaan terhadap dosa kalau kita mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan kehidupan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan hidup dalam kemerdekaan rohani. Kita akan hidup dari kemerdekaan sejati jika kita mengikuti prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai anak muda untuk kita bisa merdeka, untuk kita bisa mengalami kemerdekaan sejati di dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus memiliki kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 31-32, firman Tuhan mengatakan, "Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Hanya orang-orang yang tertanam di dalam firman Tuhan, hanya orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan, itulah yang dikatakan murid. Dan kamu yang akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hanya kita tertanam di dalam firman Tuhan, hanya kita hidup tetap di dalam firman Tuhan, kita akan menjadi murid Yesus. Dan kita tidak hanya sekedar menjadi murid Yesus, tetapi juga kita akan mengetahui kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Kemerdekaan rohani adalah pondasi dasar. Sekali lagi, kemerdekaan rohani adalah pondasi dasar bagi kedewasaan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik secara jasmani, hubungan sosial, dan keuangan kita. Kita akan hidup di dalam kemerdekaan jika kita mengikuti prinsip kebenaran firman Tuhan. Kemerdekaan rohani itu sangat ditentukan dari penundukan diri kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Jadi, untuk kita bisa memiliki kemerdekaan rohani, ada yang harus kita lakukan, yaitu kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Kita harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 25, firman Tuhan mengatakan, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Jadi kita mungkin sudah setia mendengar firman Tuhan setiap hari. Kita mendengar janji-janji Tuhan setiap hari. Tetapi mengapa kita tidak pernah menikmati janji Tuhan? Hal itu disebabkan karena kita hanya mendengar untuk melupakan. Kita hanya mendengar namun kita tidak melakukannya. Kita tidak sungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak mengalami dan menikmati janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakobus mengatakan bahwa kita akan berbahagia. Kita akan berbahagia kalau kita hidup di dalam kemerdekaan. Jika kita hidup meneliti hukum Tuhan yang sempurna, yaitu firman Tuhan, dan sungguh-sungguh melakukannya, kita akan dapat menikmati kemerdekaan dalam Kristus jika kita memiliki disiplin rohani untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi kita kemerdekaan sejati dengan memberikan kebenaran firman Tuhan untuk dilakukan. Jadi Tuhan Yesus memberi kita kemerdekaan sejati dengan memberikan kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan. Untuk kita lakukan setiap hari dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di mana ada kebenaran, di sana ada kemerdekaan. Di mana ada kemerdekaan, di sana ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di sana ada kepastian akan masa depan di dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua, kita harus dipenuhi dengan
Roh Kudus. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 sampai 15 mengatakan seperti ini. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, segala ketakutan, segala kelemahan, segala kekhawatiran, segala kecemasan, apapun yang saat ini kita hadapi, saya percaya ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, itulah yang akan memberikan kita kekuatan sehingga kita tidak menerima roh perbudakan, tetapi kita menerima roh kemenangan, yaitu Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita untuk mengalahkan segala kelemahan, ketakutan, kecemasan, apapun yang saat ini kita alami. Jadi izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu untuk memberikan kekuatan. 2 Korintus 3 ayat 16-17 firman Tuhan mengatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh, dan di dalam roh Allah di situ ada kemerdekaan. Jadi ketika roh Allah ada di dalam hidup kita, roh itu yang bekerja untuk memberikan kita kemerdekaan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa semua orang yang dipilih oleh roh Allah adalah anak Allah, yang artinya huios dalam bahasa Yunaninya, artinya anak yang dewasa. Jadi di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kedewasaan rohani menentukan kemerdekaan rohani. Sekali lagi, kedewasaan rohani kita menentukan kemerdekaan rohani. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dewasa rohani secara rohani, bukan secara fisik, bukan secara usia, tapi kedewasaan rohani adalah itu tentang hubungan kamu dengan Tuhan, itu tentang kehidupan spiritualmu, kehidupan imanmu, apakah kamu bertumbuh atau tidak. Itulah yang membuat kamu dewasa, karena orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Kedewasaan rohani dibentuk dari hati yang mudah berbalik. Jadi kedewasaan rohani itu hanya dibentuk ketika kita punya hati yang mudah berbalik atau bertobat kepada Tuhan Yesus. Kedewasaan seseorang menentukan sedikit banyaknya peraturan hukum yang dibutuhkan. Semakin kita kekanak-kanakan, seseorang akan membutuhkan semakin banyak peraturan yang dibutuhkan untuk menjaga kemerdekaan dia. Semakin dia dewasa, seseorang hanya semakin sedikit membutuhkan peraturan yang dibutuhkan untuk menjaga kemerdekaannya. Kemerdekaan seseorang bukanlah ditentukan oleh umur, tetapi kedewasaan seseorang ditentukan oleh kemampuan untuk bertanggung jawab, kemampuan untuk berdisiplin, kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk membuat rencana, kemampuan untuk berpikir jauh ke depan. Jika kita hari ini gagal, jika kita hari ini gagal mendidik dan mendewasakan diri kita, mendewasakan kerohanian kita, melatih kerohanian kita, maka kita harus senantiasa untuk mengawasi, mengendalikan, dan memberikan lebih lagi banyak disiplin rohani untuk menjaga kemerdekaan yang kita miliki. Jangan sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Karena ketika kita menyia-nyiakan kemerdekaan itu, kita sedang kehilangan harta yang sebenarnya. Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus telah memberikan kita kemerdekaan rohani. Tuhan Yesus telah memberikan kita kemerdekaan rohani. Tuhan tidak ingin kita hidup diperbudak oleh apapun, oleh siapapun.
Tuhan tidak mau. Tapi mari kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka secara rohani. Ayat firman Tuhan di atas juga menjelaskan sedikit, sekalipun Kristus telah memberikan kita kemerdekaan, kita harus memelihara kemerdekaan itu dengan berdiri teguh dan jangan mau lagi diperbudak oleh dosa, kutuk, dan intimidasi iblis. Jika kita tidak memelihara kemerdekaan, maka kita akan masuk dalam jerat belenggu dosa. Akibatnya kita akan kehilangan damai sejahtera, kita akan kehilangan kepastian hidup dan masa depan. Sebaliknya, jika kita memiliki kemerdekaan sejati, maka kita akan mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab. Kita akan mempunyai kemampuan untuk berdisiplin, membangun kehidupan rohani kita, sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berada dalam kesulitan apapun. Namun ketika kita punya kemerdekaan sejati lewat Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, maka kita akan mampu untuk disiplin. Kita juga akan memperoleh kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan juga untuk berpikir jauh ke depan. Maka kita akan menikmati hidup dalam kemerdekaan sejati. Mari saya mengajak kita teman-teman pemuda Youth GBI Matawai, kalian masih muda, jangan khawatir, masa depan kalian aman di dalam Tuhan. Ketika kalian berjalan bersama dengan Tuhan, situasi keadaan mungkin tidak bisa memberikan kalian jawaban, tapi hanya Yesus yang bisa memberikan jawaban yang pasti bahwa masa depanmu aman di dalam Dia. Dia yang berjanji, Dia yang akan menepati kalau kita setia sampai nantinya. Tetap pegang teguh janji Tuhan, tetap pegang teguh firman Tuhan. Maka saya akan melihat generasi-generasi muda yang ada di Youth GBI Matawai, mereka dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Sekalipun dunia menolak, sekalipun dunia menghina, namun mereka berbeda. Mereka punya Roh Kudus di dalam hidup mereka, sehingga mereka dikatakan anak-anak Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini menguatkan teman-teman Youth GBI Matawai. Tetap kuat, tetap semangat. Mari alami kemerdekaan di dalam Yesus, dan kamu akan menikmati semua janji Tuhan yang Dia sudah sediakan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.